Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Firman Bitantosoy dengan NIM 11S23041. Di sini saya ingin menjelaskan tentang proyek aplikasi katalog baju yang sudah saya buat. Ini adalah hasil dari UAS saya. Nah, sebelum itu, tujuan dari presentasi ini untuk menjelaskan program aplikasi katalog baju yang menggunakan bahasa pemrograman C. Yang kedua, memberikan gambaran tentang aplikasi katalog baju termasuk fungsionalitas utamanya dan target penggunaannya. Nomor 3, menjelaskan fitur-fitur program aplikasi. Dan nomor 4, menyampaikan proses pengujian yang dilakukan dan untuk memastikan aplikasi berjalan dengan baik, menggambarkan penggunaan aplikasi dari awal sampai akhir. Nah, sebelum itu saya ingin menjelaskan tentang alur dari program yang sudah saya buat dengan menampilkan sebuah flowchart. Baik, ini adalah flowchart atau alur aplikasi dari yang saya buat. Yang pertama, kita akan memulai program dan selanjutnya akan kita menginisiasi variabel. Selanjutnya diikuti dengan akan menampilkan fungsi yang namanya display katalog. Nanti saya akan jelaskan detailnya. Dan ini akan menampilkan display katalog dan isi dompet. Isi dompet adalah isi hasil penjualan kita. Seperti itu. Nah, selanjutnya dia ke bawah itu ada percabangan pilih menu. Nanti kalau kita pilih satu, maka akan ke fungsi tambah katalog dan jika dipilih dua, maka akan baju dijual. Dan jika kita memilih X, maka akan keluar otomatis akan program berakhir. Dan selanjutnya akan default yaitu kalau kita memilih yang bukan dari pilihan tersebut, maka dia akan kembali ke display dan isi dompet. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang tambah katalog terlebih dahulu, fungsi tambah katalog. Jadi, dalam fungsi tambah katalog, kita akan menambah katalog dan memulai tambah katalog. Jadi, yang kita masukkan. Nah, dalam itu ada memasukkan brand. Jadi, kalau kita nanti memencet X di dalam brandnya, maka akan muncul batal dan akan selesai. Nah, jika kita memasukkan inputan, maka masukkan model, nanti program akan meminta untuk memunculkan aplikasi, masukkan model, masukkan ukuran, warna, dan harga. Jadi, kita akan mengetik dalam terminal seperti itu. Masukkan model, masukkan ukuran, masukkan warna, masukkan harga, masukkan stok dari baju kita seperti itu. Nah, jika sudah ada katalognya sebelumnya yang kita isikan tadi, jika ada akan dievaluasi apakah sudah ada sebelumnya atau tidak. Jika ada, jika ada nanti hanya akan memperbarui harga dan stok dan akan mendapatkan sukses memperbarui seperti itu. Jadi dia tidak akan membuat dua buah list yang sama gitu dan akan uh, selesai tambah. Dan kalau tidak, kalau memang yang kita baru isikan itu ternyata sebelum-sebelumnya tidak ada, maka akan menambah item baru, menambah list baru dari jenis dagangan kita dan akan menampilkan juga sukses seperti itu. Nah, setelah fungsi ini selesai fungsi tambah, maka otomatis kita akan kembali ke loopingan seperti ini. Kita ikuti alurnya, kembali ke display katalog dan isi dompet. Dia akan berulang-ulang sampai kayak mana cara programnya akan berakhir. Jadi kita tinggal pilih X di pilih menu. Nah, saya akan menjelaskan tentang kalau kita pilih nomor 2. Jika kita pilih nomor 2 yaitu baju dijual, nama fungsinya. Nah, dia akan memulai jual baju dan akan ada percabangan. Masukkan posisi yang ingin dijual dalam katalog. Jadi karena kita udah punya list yang kita tambahkan ataupun belum kita tambahkan, dia akan mengevaluasi terlebih dahulu. Apakah posisinya valid atau enggak, seperti itu. Nah, tapi kalau kita langsung saja memilih angka 0, contoh, karena angka 0 itu tidak ada dalam list kita, maka otomatis dia akan langsung ke batal dan akan langsung selesai dan akan di looping. Nah, jika tidak, jika posisi valid yang ingin dijual itu nggak valid. Contohnya kita memiliki hanya satu buah list, tetapi kita memilih nomor 2 atau nomor 3 seperti itu. Maka dia akan langsung posisi tidak valid langsung akan selesai seperti itu programnya. Nah, jika valid,
contohnya kita memiliki list contoh nomor satu dan kita membeli yang ingin dijual itu nomor satu juga, maka itu valid, maka akan memunculkan display baju dan masukkan jumlah yang ingin dijual. Dia akan memunculkan notifikasi, program ini akan memunculkan notifikasi, masukkan jumlah yang ingin dijual. Nah, jika jumlah stok baju kita yang ingin kita jual itu tidak valid. Contohnya, kita memiliki 5 baju, tetapi kita ingin menjual 6, atau kita ingin menjual 0, maka akan jumlah tidak valid seperti itu. Jika valid, maka akan mengevaluasi sekali lagi apakah stoknya cukup apa tidak. Kalau tidak, akan memunculkan stok tidak cukup. Seperti itu. Nah, kalau ya, maka akan memperbarui stok dan memasukkan dan pemasukan. Nanti dia akan otomatis terhapus stoknya, terkurang stoknya, dan dompet hasil penjualan itu akan masuk ke dompet kita. Itu adalah yang dimaksud dengan di sini. Nah, jika stoknya habis, hapus dari katalog. Contohnya kita punya 5 tapi kita ingin menjual 5, maka otomatis akan terhapus seperti itu. Jika tidak, sukses jual baju. Jadi sama aja gitu. Jika tidak, memang stoknya habis apa enggak. Jadi ini juga sama akan di looping ke fungsi awal, yaitu display dan isi dompet. Jadi itu akan berulang-ulang. Baik, saya lanjutkan yaitu dengan header, struct, dan fungsi dalam program saya. Itu saya memiliki 3 buah header, yaitu yang pertama studi.h, standard library, dan string.h. Inilah yang saya gunakan dalam membuat program ini. Dan selanjutnya ada define the initial capacity, yaitu dengan konstan namanya 10. Integer 10. Jadi itu gunanya saya gunakan untuk mengalokasikan memori nanti. Saya akan jelaskan nanti bagaimana karena itu untuk pertama kali mengalokasikan memori kita butuh nilai seperti itu. Nah, di sini ada type def struct di mana kita membuat karena kita ingin membuat katalog, jadi kita membutuhkan yang namanya array model, array brand, array size, array color, double price. Ini untuk harga dari bajunya dan stoknya berapa. Nah, ini yang dinamakan plotting catalog. Dan saya menggunakan perolehan fungsi di sini. Ini adalah fungsi-fungsi yang kita gunakan dalam program ini. Yaitu yang pertama void display, void tambah, dan void baju dijual. Dengan parameter-parameter seperti ini. Nah, gunanya perolehan fungsi ini agar kita tahu bahwa ketika kita programnya, kita tahu bahwa fungsi-fungsi yang kita gunakan adalah ini. Seperti itu. Nah, selanjutnya fungsi utama atau main function, yaitu yang pertama sekali kita inisial variabel terlebih dahulu. Seperti yang kita sudah jelaskan dalam flowchart, yaitu ada namanya dompet, choice, count, capacity. Gitu. Jadi yang pertama sekali kita lakukan untuk membuat ini yaitu kita harus mengalokasikan memori untuknya. Jadi kita akan menggunakan yang namanya malloc. Dengan cara penulisan yaitu katalog bintang katalog sama dengan plotting katalog, malloc, capacity, dan lain-lain. Nah, jika tidak ada isi katalognya, maka akan tidak bisa mengalokasikan memori. Nah, di sini adalah perulangan yang saya maksud tadi. Jadi dia akan ngeloop ke atas seperti itu. Nah, yang pertama kali akan diprogram dengan display. Dia akan memunculkan fungsi yang namanya display. Nanti saya akan jelaskan lebih dalam. Dan akan ada menu-menu notifikasi seperti ini. Dan akan scan F, apa yang kita pilih. Nah, yang kita pilih akan disimpan ke dalam choice. Nah, choice ini jika 1, 2, atau X, maka akan kalau 1 akan ke fungsi tambah, jika 2 ke baju dijual, jika X akan menutup aplikasi, dan selanjutnya. Ini akan terus berulang kalau jika choice-nya belum X. Selanjutnya, setelah kita membuat perulangan seperti itu, kita menggunakannya, kita membutuhkan yang namanya membebaskan memori yang sudah kita gunakan. Jadi cara untuk meng-free-kannya itu dengan kita akan mem-free-kan katalog brand, katalog model, dan size dan color. Jadi masing-masing isi dari struct kita akan alokasikan atau membebaskan memorinya. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu fungsi display. Ini saya maksud tadi fungsi display dan dompet. Jadi
void display ini akan memunculkan notifikasi total pemasukan. Ini adalah dompetnya. Jadi dompet seiring berjalannya waktu nanti akan terupdate sendiri. Jadi dia akan guna fungsi display ini hanya untuk membuat notifikasi bahwa berapa isi kita dan apa daftar katalog baju kita yang tersedia seperti itu. Nah, jika dia nol, maka tidak ada yang tersedia. Dan jika dia eh, else, maka akan memunculkan eh, apa? Akan memunculkan yang namanya display dari brand kita. Contoh ada brandnya Gucci, contohnya modelnya Aerox, contohnya baru color biru, size L, nanti akan panjang ke sini sesuai dengan format ini dan akan memunculkan 3 di belakang koma. Nah, untuk fungsi tambah ini adalah fungsi untuk menambahkan dagangan kita, seperti istilahnya, yaitu ada menambah katalog baju. Nah, di sini ada chart theme, di mana chart theme ini gunanya untuk eh, tempat sementara, seperti itu. Selanjutnya akan memunculkan notifikasi brand X jika batal. Nah, selanjutnya akan kita masukkan apa aja yang kita inginkan. Nah, di sini kita akan memasukkan nilainya. Jadi kalau memang X itu berada di temporary atau yang kita masukkan dalam brand, maka jika dia nol, dia akan melanjutkan tindakan dibatalkan. Jadi guna strcmp ini adalah mengevaluasi apakah X nilai dari si X itu apakah sama dengan nilai dari value dari temp seperti itu yang kita masukkan untuk khusus untuk brand gitu. Nah, jika tidak maka akan char isi dari string brand ini akan isinya adalah si temporary itu. Seperti itu. Nah, ini juga sama fungsi tambah itu untuk model karena kita ingin masukkan masing-masing array. Jadi kita akan eh, memasukkan nilai yang ingin kita masukkan. Misalnya untuk model apa, untuk ukuran apa, untuk warna apa, untuk price apa, untuk stok apa, itu disimpan dalam fungsi dalam variabel temp gitu. Oke, selanjutnya kita ingin ngecek apakah eh, kita mau size dari program kita sering berjalan waktu akan bertambah. Jadi kita gunakan juga pengalokasian memori seperti ini. Nah, jadi di sini akan eh, memunculkan brand, model, size, color, price, stock, di mana ini adalah isi dari array dari brand, model, size, color, price, stock. Nah, itu sama dengan nama ini. Jadi akan memunculkan notifikasi seperti ini. Jika berhasil memang akan count-nya atau isi count yang dimaksud ini adalah banyaknya list kita karena count kita yang pertama sekali itu 0. Jadi kalau udah memang berhasil kita tambahkan, maka akan ke satu. Jadi kita memiliki satu buah produk seperti itu. Nah, selanjutnya itu fungsi baju dijual. Nah, kini fungsi untuk kita ingin menjual bajunya seperti itu. Jadi di sini saya akan menginisiasikan itu posisi atau mendeklarasikan itu ada namanya posisi jumlah dijual. Jadi bahwasanya posisi yang dimaksud ini ada integer posisi ini. Nanti jika kita ingin menjual sesuai dengan proses, kita ingin memilih mana yang ingin dijual. Itu akan dimasuk nilai yang ingin kita masukkan dalam eh, yang ingin dimasukkan itu bakal masuk ke dalam eh, variabel posisi dan jumlah dijual itu banyaknya yang dijual berapa. Jadi dia akan membutuhkan notifikasi seperti ini, baju dijual, tekan nomor 0 jika batal. Maka akan memunculkan mau nomor mana yang kita masukkan. Seperti itu. Jika posisinya 0 maka tindakan dibatalkan. Seperti itu. Dan posisi akan dikurangi 1 untuk memperbaiki indeks eh, karena kita hanya memiliki array. Jadi karena array itu indeksnya dari 0, maka kita akan yang dianggap dalam komputer itu adalah 0, yang kita anggap itu 1. Seperti itu. Jadi kita akan memperbaiki indeksnya. Jadi dengan permainan itu kita posisi ini kita akan dikurangi 1. Jika posisinya lebih kecil dari 0 atau posisinya lebih besar dari banyaknya list kita atau count di sini,
maka tindakan baju dibatalkan akan muncul notifikasi seperti ini. Katalog baju dengan posisi ini tidak tersedia. Nah, jika tidak, maka baju tersedia. Bla 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 itu brand, model, dan ukuran dan berapa harganya dan berapa tersedia. Nanti akan memunculkan notifikasi seperti ini dan memasukkan jumlah yang dijual berapa. Jumlah yang dijual berapa dan dimasukkan ke dalam variabel jumlah dijual. Nah, fungsi baju dijual, jika jumlah yang dijual lebih kecil dari 0, maka tindakan dibatalkan. Karena kita memang penjualannya itu minimal 1, seperti itu. Dan jika jumlah dijual lebih besar dari isi dari katalognya, dari stok, maka tindakan dibatalkan karena kelebihan dari stok kita nggak dapat jual karena terlalu besar. Setelah itu bakal mengupdate stok isi dompet sesuai dengan ini. Jadi katalog posisi stock dikurangi dengan jumlah dijual dan dompetnya akan ditambahkan isi dompet dikali dengan harga price-nya. Harga price dari posisi itu, indeks itu. Berapa sih harga bajunya nanti akan dikalikan terlebih dahulu berapa yang dijual, nanti akan ditambahkan ke dalam dompet kita. Akan berhasil memunculkan notifikasi seperti ini dan jangan lupa karena kita ingin ini adalah array dinamis, kita harus membebaskan alokasi memori kita dengan cara baik. Selanjutnya saya ingin mendemokan aplikasi saya. Baik, di sini saya ingin mendemokan aplikasi apakah sudah benar dalam requirement yang diminta dalam modul tersebut. Jadi pertama adalah kita akan coba di terminal. Baik, ini akan daftar katalog baju. Dia akan menampilkan sesuai dengan yang saya sudah jelaskan. Dia akan pertama sekali menampilkan displaynya. Itu total pemasukan, ini adalah isi dompet dan daftar baju. Karena kita belum ada memasukkan apa-apa, maka belum daftar katalog. Jadi kita coba pilih nomor 1. Brand X jika batal. Jika kita pilih pertama, kita pilih brandnya apa? Gucci contohnya. Gucci, GG Monogram, monogram, ukurannya L, hitam. Nah, nanti masing-masing yang kita isikan, dia akan menyimpan ke dalam katalog brand dan GG Monogram akan diisikan ke dalam array yang namanya katalog.model. Jadi itulah kegunaan dari ini. Dengan indeks yang sama juga, ini indeksnya sama-sama 0. Dan harga 600. Stok tersedia contoh tebak 5. Nah, nanti akan muncul notifikasi seperti ini, sukses menambah katalog baju sesuai dengan modul. Dia akan munculkan notifikasi, berarti total pemasukannya berapa gitu. Coba kita bakal pilih 1, karena di minta 1, coba kita pilih X. Nah, sama, tindakan dibatalkan. Nanti akan tetap aja kembali ke dalam display katalog. Jika kita memilih X. Nah, kalau kita pilih, coba kita pilih lagi, itu kita pilih X. Kita ingin keluar dari menutup aplikasi. Nah, dia akan menutup aplikasi sesuai dengan modul. Jadi TC1 sudah terpenuhi. Coba kita tes lagi untuk TC2. Oke, untuk TC2 kita pilih 1, kita pilih Gucci, sama aja. Gucci, monogram, ukurannya L dan hitam. Dan harganya 599. So, tersedianya ada 5. Otomatis dia akan, karena kita ingin masukkan 2, karena kita ingin 38, otomatis akan menambahkan 0 di belakang koma. Jadi sudah sesuai dengan modul. Coba kita langsung jual saja dengan di TC3 karena kita sudah punya. Jadi TC3 kita ingin pilih 2. Kita ingin menjual baju deh. Nomor berapa yang kita butuh? Ini dia. Jika kita pilih nomor 2 contohnya, maka katalog baju dengan posisi nomor 2 tidak tersedia karena kita hanya memiliki katalog yang nomor 1. Dan jika coba kita jual lagi, kalau kita pilih 0, batal, balik lagi ke awal. Nah, coba kita ingin menu nomor 2,
Coba kita ingin kebetulan yaitu nomor satu. Nah, jumlah yang mau dijual berapa? Seperti itu. Coba kita pilih 6 karena kita punya stok hanya 5 tapi kita ingin menjual 6. Maka akan muncul notifikasi seperti ini. Gagal menjual baju, stok hanya 5, tidak mencukup, coba ingin yang dijual 6. Jadi coba lagi yang betulan. Kita ingin menjual 2 biji. Nah, jika kita menjual 2 biji, pemasukan bertambah sebanyak ini akan munculkan notifikasi. Ini otomatis dievaluasi berapa banyak pemasukannya. Nah, pemasukannya akan masuk ke dalam dompet. Karena dompet kita dari nol, maka pemasukan tinggal ditambah nol. Seperti itu. Jadi, dan juga diupdate bahwa jika tersedia tadi karena kita hanya menjual. Di sini saya ingin nomor berapa yang ingin dijual itu nomor 3 karena tidak ada nomor 3 maka karena hanya kita memiliki nomor 1 maka akan munculkan notifikasi seperti ini balik lagi ke dalam display jadi dia akan terus looping. Coba kita baju dijual, coba kita pilih nomor 1 karena kita hanya memiliki 1 dan jumlah yang tersedia kita ingin beli 3 atau jual 3. Nah otomatis berhasil pemasukan bertambah sebanyak 179,9. Jadi 3 dikali harga barang ini dan ini akan dimasukkan ke dalam dompet yang sudah ada gitu. Karena dompet yang sudah ada itu adalah 1199, maka akan ditambahkan dengan 1799.970. Nah, karena kita sudah habis menjual barang, maka otomatis dia terhapus listnya itu belum daftar sedia. Jadi seperti itu. Oke, baik kita pilih X untuk menutup aplikasi. Sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.